Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya Allah senantiasa dalam lindungannya. Kita mutolangah berikutnya pada kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa khatam sampai 40 hadis yang dirangkai oleh beliau Imam Nawawi dengan 40 hadis sahih. Awali saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisil al-awwalu Ngan Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendengar langsung dari Rasulullah, sesungguhnya sah dan tidaknya perbuatan amal kita itu karena niatnya. Di setiap seseorang itu ada keniatan yang diniatkan oleh seseorang itu. Maka barang siapa niatnya hijrahnya ke Allah dan keutusan Allah, maka pulangnya, start finishnya ke Allah dan ke Rasulnya. Kalau startnya, hijrahnya, wa mangkanat hijratul dunya, startnya itu niatnya karena urusan duniawi saja, ya akan mendapatkan duniawi, atau niatnya startnya ke perempuan, ya finishnya hanya bisa menikahi perempuan itu. Maka dalam kesimpulan fa hijratu ila ma hajara ilaih, seorang itu digantungkan dari mana setarnya dan finishnya itu tidak jauh dari apa yang disetarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis sahih di sini membahas tentang masalah keniatan kita, sah dan tidaknya perbuatan amaliyah yang sudah digariskan, yang sudah ditolerir, sudah dimaktubkan dalam Al-Quran, maktubkan dalam Al-Hadis, dalam kerangka-kerangka para naskah-naskah para ulama, mazhab, imam dan seterusnya. Itu sah dan tidaknya menurut Allah dan menurut Rasulullah adalah niatnya. Berarti dalam hadis ini adalah mengkupas ataupun mentelaah ke dalam hati kita, karena niat letaknya dalam hati, dan kedalaman niat itu masing-masing tidak diprioritaskan harus kayak gini, karena keniatan seseorang juga tidak sama dalam kedalaman, kejernihan, kejelian, kesensitifan, keperasaan dan kesakralan suatu pekerjaan tersebut. Apalagi pekerjaan yang sudah berulang kali kita jalankan, keterbiasaan yang terbiasa dari belum adanya keniatan akhirnya berlangsung dengan tanpa kode-kode yang kita anggap sudah biasa. Terkodekan pun kita tidak sensi kepada kode-kode tersebut. Kita akan berkontribusi, komitmennya apa
yang nanti kita dapat dari poin-poin yang akan kita bicarakan dengan vibrasi semesta saja. Karena yang bisa mengetahui ataupun bisa dapat bocoran, Allah hanya melihat batin kita, sementara hukum semesta, channel semesta alam abadi ini bisa merespek isi hati kita, bisa merasakan getaran apa yang ada dalam getaran abang, hijau, kuning, putihnya relung hati kita masing-masing. Boleh kita hadirkan suasana nyaman ini pada selektif alam saja. Assalamualaikum. Unsur alam boleh kita ngobrol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh masuk. Lah, ini kan enak. Ini justru gunung itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngobrol lah ya. Insya Allah bisa kita ngobrol ya. Kayak gini, kita manusia terkadang lupa dari apa itu namanya statusnya masing-masing. Contoh, Allah menciptakan manusia kan berstatus, kan statusnya adalah khalifah, Pemimpin. bukan pemimpin lagi, memimpin dirinya sendiri, juga menjaga dirinya sendiri, juga merawat semesta alam dan bervibrasi dengan alam supaya satu volume, satu sinergi, juga satu antena ataupun yang bisa kita katakan berkolaborasi dengan adanya booster, antena, kesyukuran, keridoan, apa dan seterusnya. Kamu bukan aslinya. Saya asli. Aslinya dari mana? Dari gunung. Hah? Dari gunung sebelah sana. Ya. Kenapa? Kok bingung? Saya tidak bingung. Tidak bingung. Kenapa Anda itu kok tersentak tatkala saya mengatakan masalah status manusia? Karena status manusia Islam, karena Islam statusnya wajib belajar sampai mati. Berhenti belajar itu boleh asalkan statusnya ditinggalkan. Status inilah alam itu punya status. Statusnya adalah memvibrasi, melegalitaskan tentang hukum, stempel kepemilikan Allah. Anda tahu tentang itu? Tidak. Tahu apa? Tahu apa? Anda mengatakan tadi manusia sebagai khalifah, juga sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk menjaga sesama, pemimpin untuk menjaga alam ini, pemimpin juga untuk tidak egois kepada dirinya sendiri. Setahu saya, kalau saya ngobrol dengan suasana alam, tidak pernah ada kalimat-kalimat yang di situ itu songol pada manusia. Saya tidak songol. Songol itu. Tidak. Yang ngejak debat itu tidak ada. Tidak, saya tidak mengajak debat. Apa artinya? Karena Anda mengatakan tadi. Nah, khalifah bermakna apa? Pemimpin. Pemimpin tidak semuanya. Khalifah menurut manusia itu adalah pemimpin. Khalifah adalah yaitu mau karena akan ditanyakan peletakan. Ataz'alu ma yufsidu fiha wa tasfikud dima. Di antaranya kayak gitu yang akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Nah, Anda boleh keluar. Saya tidak setuju dengan Anda. Anda bukan. Anda hanya penghuni. Pencet ke. Anda memecat alam. Bukan memecat alam. Karena alam itu tidak akan kayak gitu bertasbih. Yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kamu bukan, kamu hanya pengakuan saja. Bahasanya saja ada ngawur. Sisi gelap alam ada, sisi dari keabstrakan dan alam ada. Jadi alam itu tahu tentang titik.
getaran niatnya kita itu kemana. Assalamualaikum. Nah, iki getarannya kayak gini maksudnya. Monggo. Inara. Boleh. Nah, kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Getarannya kayak gini, nyaman, sejuk, karena alam itu mau disyukuri, mau diinjak, mau diam, tapi hukum yang akan melaksanakan hukum, bukan hukum yang kita gunakan, lalu karena ada kesel ataupun rosi, akhirnya wal murtasinya, akhirnya hukum itu dikesampingkan. Hukumlah yang akan menghukum kita. Kan kayak gitu kan. Jadi diletakinya adanya hukum semesta ini, kalau kita nyambung, maka status kita manusia adalah khalifatullah. Karena status dari awal itu kekhalifahan. Terus akhirnya berstatus kemusliman. Karena Islam statusnya, maka belajar wajib sampai akhir hayat. Berhenti belajar itu ya berarti menghentikan status. Lalu status kemusliman, kemukminan, kezaujahan, kewaladah ataupun dan seterusnya, karena statuslah yang mewajibkan kita itu melakukan sesuai. Karena kamu status suami, kewajibannya kayak gini, haknya kayak gini. Karena kamu statusnya adalah istri, kamu kayak gini. Karena kamu statusnya adalah umat Allah, umat Rasulullah, maka kayak gini. Kita akan obrolkan dengan sisi semesta, sisi alam. Anda bisa merespon, mengetahui gerakan akal saya ataupun nafsu saya enggak? Bisa Anda ketahui? Oh, akal dan nafsu bisa, tapi merespon tidak. Oh iya. Aku sholat, aku sedekah, bahkan aku santunan dan seterusnya. Anda tahu lah ya. Dan Anda tahu pun tentang saya berakal ataupun menggunakan misi nafsu saya. Bisa ya. Tapi Anda kan diam apabila sininya hijrah saya, niat saya itu karena misi sosial itu kemajmukan untuk saya gunakan ke prioritas pribadi saya. Anda juga tahu ya. Maka Anda merespon, memberi, mengasumsi pada saya sesuai dengan respek hati saya. Keinginan saya. Kalau saya berkeinginan kemajmukan mereka untuk memuji, memanggungkan saya dengan kepanggungan wah terkenal, Anda pun error juga. Ndak error. Ndak error ya, alam itu ndak error lah ya. Error. Ndak karuan. Ndak karuan getaran itu. Getarannya ndak karuan ya. Getarannya ndak karuan, diibaratkan itu niat adalah kita jadikan poster. Ibarat saya itu televisi. Poster, penyaring. Ya penyaring ya boleh, penyaring suara, penyaring gambar, penyaring frekuensi, channel. Teruslah boleh saya itu bervibrasi yang kita bentuk dengan parabola, IndiHome ataupun apa. Nah, karena tidak ada poster keniatan yang ke arah Allah wa Rasulullah, berarti error. Tapi tidak memberi apa-apa. Tidak akan memberi apa-apa. Tidak mendapat apa. Saya ingin satu pertanyaan, mudah-mudahan saya dapat jawaban terang. Tentang niat seseorang itu kan stabilitasnya masing-masing. Ada yang niat lesan, ada yang sampai tenggorokan, ada yang sampai rongga dada, ada yang sampai kedalaman, ada yang sampai terus mutiara dan seterusnya, sampai kenyataan paling lembut sampai Allah, itu bisa dirasakan oleh alam semesta. Bisa. Jadi Anda mengenal Allah
Hidup Anda adalah mengenal Allah seperti suratul Fatihah Rabbil Alamin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah iya, alhamdulillah kok dihubungkan dengan Rabbil Alamin. Dan alam sebenarnya meliputi saya juga alam kan? Iya, saya juga alam, selain Allah semuanya alam. Alam. Dan akan rusak. Makhluk. Iya, ini kan pinter, ngira alam pinter. Terus saya punya status. Status itu apa ya? Pakaian, apa ya? Taklif. Jadi khalifah contohnya. Jadi khalifah adalah bijak pada sendiri, bijak pada lingkungan, alam, sehingga Rasulullah kekhalifahan punjer menjadikan rahmatan lil alamin. Seluruh alam apa sebagian alam? Seluruh alam. Seluruh alam ya. Seluruh alam. Umpamanya selektif enggak? Alam itu selektif enggak? Sangat selektif. Saya pingin kaya, tapi hati saya takut miskin. Bagaimana? Anda merespeknya? Merespon itu? Tidak akan kaya. Tidak akan sampai. Saya pingin kaya ilmu pengetahuan. Saya pingin kaya persaudaraan. Saya pingin kaya duniawi, ukhrawi. Tapi sininya takut miskin, takut salah, takut bid'ah, takut apa. Anda tidak merespon. Dan responnya adalah tidak jelas. Seperti getaran-getaran yang apa ya? Kalau dikatakan tidak tegak lurus. Kalau angin itu kadang keras, kadang keras. Tidak seperti kalau keinginan itu sama itu bisa menjadi satu arah. Tapi ketika keinginan itu tuh seperti apa ya? Air. Maaf ya, saya perkeras lagi. Air seperti ini. Ombaknya tidak teratur ya. Kadang tidak teratur, ada kayak gini tabrakan. Karena keinginan sini itu berbeda. Anda itu bisa menyponsori kayak gitu, tapi kan Anda tidak berani memvonis dan memastikan. Tidak akan berani, karena yang berani memvonis dan memastikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa merasakan bahwa itu tidak sesuai seperti arti ini dan tidak sesuai seperti bisa merasakan itu, tapi tidak akan berani menjatuhkan hukuman itu tidak. Jadi kalau ada bencana alam, musibah alam, sebenarnya hidup Anda jenengan KB itu hanya terserah Allah saja lah semuanya ya. Tidak kehendak Allah. Tidak pernah kayak gini, tidak pernah lah ya. Tidak pernah. Makanya tatkala dikasih kekhalifahan, bumi menyerah, tidak mau. Tidak akan berani. Gunung tidak berani, lautan tidak berani, matahari tidak. Manusia diberi amanah, berani. Itulah manusia. Cintanya Allah termasuk unsur cintanya Allah kepada manusia, sehingga manusia diberi kekuatan mau dan mampu. Subhanallah. Mau dan mampu. Karena alam ini hidup, terus saya juga hidup. Mungkin sama enggak hidupnya alam dan hidup saya yang saya lepas nafsunya, saya lepas akal pikirannya. Karena manusia mampu dan dicintai.